Dan bangunannya tuh bangunan dulu itu tuh bekas rumah sakit penampungan perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah. Kalau gue di posisi itu kayak gue udah nggak kuat dan gue minta kayak udah mah aku nyerah aja gitu. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu di Halo Juli. Halo. Oke guys, jadi sebelum kita ngonten hari ini itu sebelumnya aku udah swab PCR ya, Udah aman. Udah aman dan pastinya kita udah mematuhi protokol kesehatan ya di Betul. sini ya. Oke, jadi langsung aja kita ke Hai. Hai Fanya. Hai semuanya. Jadi kebetulan mumpung kita hari ini tuh lagi ngekos berdua. Iya, selama aku di Jogja lagi ngekos berdua dan bisa ketemu kayak gini. Sebenarnya aku tuh kedepannya pengen Halo Juli tuh bukan via telepon guys, tapi langsung ya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol kayak gini sama kalian semua yang mungkin pengen berbagi cerita ke kita semua gitu. Nah, Halo Juli itu apa sih? Halo Juli itu kembali lagi tentang ada beberapa narasumber yang ingin menceritakan tentang permasalahan pribadi mereka atau mungkin pengalaman mereka atau mungkin apapun itu yang pengen mereka bahas di Halo Juli itu bisa, dan mungkin akan ada suatu jalan keluarnya nantinya atau mungkin kayak suatu yang menghibur untuk kalian semua. Jadi malam ini kita kedatangan bintang tamu, dia sahabat aku. Yeay. Kok malu-malu gitu sih, Nya? Namanya siapa? Nama aku Maria Fanya. Maria Fanya. Terus Fanya ini tuh sebenarnya siapanya aku sih gitu. Asik aku. Enggak tuh. Siapanya gue sih gitu. Gue Siapa ya gue San? aja. Lu siapa lu ya San? Siapa ya? Temen juga bukan. Sahabat juga bukan. Siapa ya San? Saudara ya, bukan sih? Saudara. Emang Fanya ini kenapa sih kok bisa jadi saudara saya gitu? jangan. Iya, ini bukan katakan putus atau apapun itu ya yang berhubungan dengan cinta. Jadi hari ini itu kita pengen bahas tentang horor. Wow. Ini tuh bener-bener aku excited banget karena narasumber kita kali ini itu dia tuh banyak banget guys, pengalaman horornya tuh sebanyak itu. Kayak dia tuh kayak semua yang dia udah jalani di dunia ini itu kayaknya tuh Horor. penuh dengan horor, bahkan tentang cinta sekalipun ya horor gitu ya. Oke, jadinya gue pengen nanya nih sebelum kita pembahasan ke tentang horor ini, lu tuh sebenarnya dari mana? Terus tinggal lo sekarang di mana? Gitu-gitu sih paling. Gue kan tinggalnya di Bogor, tapi gue tuh lagi kuliah di Jogja. Oh, di Jogja. Terus gue di sini tuh ngekosan. Oh, ngekos. Dan selama di Jogja gue tuh banyak banget cerita tentang horor. Oh, cerita tentang. Jadi bukan baru-baru di Jogja aja gitu. Sebenarnya di Bogor juga, di Mm-mm. Jakarta juga, cuma di Jogja ini lebih banyak dan lebih nyata sih. Oke, jadi guys kalau kalian belum tahu ya, jadi Fanya ini tuh anaknya suka berkeliling dunia ya guys. Jadi dia tuh ngerantau, dia anak perantauan ke Jogja. Terus habis itu dia tuh selalu pindah-pindah. Dia ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Jogja. Nanti dia ada di Bandung tiba-tiba, bisa guys, bisa banget. Nih, ya lo tuh sebenarnya orang apa? Orang apa? Maksudnya tuh darahnya Darah apa sih kalau gue boleh tahu? asli Flores, Flores, orang timur ya guys, berarti orang guys. timur. Yang Orang lebih timur. horor lagi tuh timur sih sebenarnya. Iya ya, apalagi Fanya tuh seorang orang timur gitu yang pastinya kayak berpengalaman banget ya tentang hal-hal seperti ini ya, gitu ya. Iya, namanya juga Indonesia ya, Sa. Iya benar banget. Jadi langsung aja kita ke ceritanya kali ya. Cekidot. Jadinya gue pengen nanya nih, apa sih pengalaman lo tentang dunia horor? Ini mau nanya yang baru-baru terjadi, apa yang udah lama banget nih, San? Mungkin yang udah lama banget dulu kali ya, baru yang baru-baru terjadi guys. Ini kita buatnya malam-malam. Ini jam berapa sekarang, sorry? Sekarang jam, wow,
nol nol nol. Wah. Jujur ini shock Pas banget ya, San, ya? Pas banget jujur. Jadinya gue pengen nanya nih sama lo. Yang waktu itu pengalaman horor gue yang udah lama itu apa sebenarnya? Jadi gini San, lu kan tahu ya, gue SMA kan pindah nggak sama lu ya. Kan Iya. gue di Bogor tuh. Adalah gue nggak bisa sebutin nama sekolahnya, tapi gue tuh dulu kan asrama San. Oh, asrama. Pasti tahu dong semuanya kalau asrama itu sehoror apa, terus Iya. bangunannya kayak gimana. Tahu banget lah ya. Tahu banget. Ya walaupun gue belum asrama, tapi gue dengar dari kebanyakan orang tuh asrama tuh adalah ini gitu. Horor banget Horor San. banget gitu. Nah awalnya tuh gue tuh orangnya kan gak takut-takut banget ya San. Mm. Nah pas gue udah di asrama nih, gue tuh satu kamar tuh ber-12. Walaupun gue ber-12 tapi tuh 12 orang tuh kayak ngerasa tetap takut gitu loh, walaupun rame-rame kayak ngerasa tetap tidur sendiri. Jadi tuh gue mau cerita nih ya, pas malam-malam kita kan tidur nih, tapi kan Tidur. gak semuanya tuh kan begadang ya San. Iya. Karena kan di asrama itu kan ada aturannya kalau tidur tuh harus jam 9 malam. Oh, harus jam 9 9 malam. Oke. Terus jam 9 itu pas kita tidur, HP dikumpulin. HP dikumpulin. Jadi lu kebayang kan San, kalau lu belum bisa tidur, terus gak ada HP, Bosen lu banget. bosen banget Iya, kan, bosen San. banget bener-bener. Terus pas tuh, gue berdua sama temen gue nih, Iya. dari 12 orang, itu tuh cuma sisa berdua doang yang belum tidur. Wow. Bener cuma sisa berdua doang nih San, di 10 dalam kamar. orang yang lainnya tuh udah pada tidur Udah gitu pada ya. tidur San. Heeh. Terus udah kayak gitu, gue ini lagi ngapain ya, nemenin temen gue lagi jahit. Pas itu kan kalau di sekolah gue tuh jurusannya kan pariwisata, ada busana, boga, hotel segala macam kan. Nah temen gue nih busana nih, dia tuh lagi ngejahit, gue temenin dia sambil ngeliatin dia jahit aja gitu. Tiba-tiba tuh suara kayak, kan ada kayak, tau gak sih besi yang di jendela yang panjang begini? Iya. Tau kan? Ya gitu deh guys. Nanti ada di bawah sini guys. Kalau Gambarnya. kalian mau lihat gambarnya. Nah itu tuh bener-bener bunyi kayak teng. Oh. Dia itu tuh awal tuh bunyinya tuh dekat, lama-lama tuh jauh. Dan kalau kata orang kan kalau bunyinya dekat itu tandanya jauh. Iya. Dan kalau bunyinya jauh berarti tandanya dekat. Nah itu tuh benar-benar dari bunyinya dekat sampai bunyinya jauh. Itu Berarti benar-benar suara orang. kayak, Berarti dia dari menjauh iya San. makin deket gak sih? Bener Kayak gitu. sumpah. Dan kan besinya tuh kan gue kira di luar ya. Heeh. Ternyata tuh pas gue sama temen gue itu besinya tuh di dalam kamar. Otomatis kan itu bunyinya dari dalam dong. Iya. Dan itu jam berapa ya? Terus sekitar jam 11-an gitu kan. Gila guys, baru jam 11 guys. Sumpah. Itu gue sama temen gue tuh benar-benar ya gimana, takut cuma berdua, mau kabur di luar juga. Dan asrama gue tuh ada ruang bawah tanahnya San. Itu kamarnya tuh di ruang bawah tanah. Oh, kamar kalian semua di ruang bawah tanah. Itu Jadi kalau kalian teriak itu masih kedengeran orang-orang gak sih? Maksudnya orang-orang di luar tuh pada denger kalian teriak gak? ya masih denger sih San, cuma gak mungkin teriak sih San. Kayak di sana tuh gimana ya? Sesepi itu sih, dan gak akan apa ya? Kedengeran pun paling gak, ya namanya orang udah tidur pula San, Iya, jam iya. segitu gitu. Terus kayak gue mau nanya nih, kayak itu tuh tempat tidur lo di asrama tuh kan, kalau misalnya asrama tuh biasanya terkenal dengan tempat tidur yang tingkat kan, atau mungkin kayak tempat tidurnya sendiri-sendiri dalam satu kamar gitu. Itu tipe tempat tidur lo tuh saat itu tuh kayak gimana sih gitu? Gue lagi tidur di bawah. Pas itu juga bertingkat, tapi Oh, gua tidur di tingkat. bawah. Tingkatnya tuh tingkat berapa? Cuma 2. Oh, 2. Emang ada yang 3 ya guys? Mohon maaf. Tinggi banget ya San. Tinggi banget. 2. Jadi lo Dua. di bawah, tapi teman lo yang di atas itu udah tidur. Udah tidur semua. Gue cuma berdua sama temen gue di bawah. Tapi teman lo itu sebelahan sama lo. Sebelah-sebelahan gue sama dia. Yang masih bangun itu. Masih bangun. Oke. Terus Terus nih San, di waktu yang dekat itu ya, lu tau jemuran ini gak sih, jemuran baju anak bayi yang digini gitu loh, kalau ditutup. Terus Oh, kalau dibuka tuh dia mekar. kayak capitan gitu nggak sih? Ah. Iya. Lu tau gak sih, itu posisinya lagi tidur kayak gini di lantai, lagi tidur gini ya. Tiba-tiba malam-malam itu tuh kebuka lebar, itu di tengah-tengah. Lo bayangin, kecuali kalau dia berdiri, dia bisa buka gitu ya. Ini posisinya tuh pas kita tidur tuh ditidurin gini, tapi tiba-tiba itu kebuka. Tapi itu bener-bener nggak ada orang gitu yang. Nggak ada, kita udah tidur semua. Itu kalian lihat dari mana? Gara-gara salah satu dari kita ada yang kamar mandi. Sumpah itu paling kayak nggak bisa dipikir gitu sih, kayak ini gimana caranya dari yang tidur tiba-tiba di tengah-tengah kebuka. Tapi emang sebelumnya dia tuh ngelihatnya mungkin kayak
emang tidur kayak gini gitu Emang atau tidur kayak gitu. Oh, oke. Kan kalau diberdiriin pasti jatuh kan San, kalau disender pun. Iya sih. Jadi bener-bener tuh kebuka gitu. Serem juga guys. Sumpah. Terus Mana lagi? Oh, gue tuh pernah tidur dan itu ternyata gue kira yang ngerasa tuh cuma gue. Dan itu ternyata sederetan yang di bawah itu tuh semua ngerasa. Malam-malam gue nggak tahu ya jam berapa, tapi itu udah malam banget. Kita tuh kan suka kebangun karena haus kah atau pengen ke kamar mandi gitu kan. Gue tuh orangnya kalau ganti posisi suka kayak melek dikit gitu kan. Pas gue melek dikit, gue tuh ngerasa di antara kasur gue sama temen gue nih, di tengah-tengah tuh kayak ada orang gede banget. Demi San, gue gak bohong gitu. gue pernah ada cerita kayak gitu juga. Itu nyata San, demi itu kayak gede banget. Terus gue tuh orangnya penasaran kan. Gue pengen buka mata tapi tuh takut banget gitu loh. Kayak lu badan lu susah untuk gerak lagi gitu loh. Dia tuh ternyata temen gue di samping gue juga ngerasain hal yang sama. Dia tuh langsung ngomong kan sama gue kayak, Nya, lu lihat nggak? Terus gue kayak, lu masih bangun? Gue juga kayak, dia tuh ngerasa kalau gue tuh bangun gitu loh. Jadi dia manggil gue kan, dia nanya ke gue. Terus gue kayak, gue nggak berani nengok, gue nggak berani buka mata. Paginya teman gue semua sederetan di bawah tuh pada ngomong kalau mereka juga nyadar ngeliat hal yang sama. Oh, berarti tuh kayak kalau misalkan dipikir-pikir tuh semua teman-teman lo itu tuh sensitif semua gitu loh. Iya. Kayak lo juga termasuk orang yang sensitif Sensitif. akan hal-hal kayak gituan gitu ya. Walaupun gue nggak bisa ngeliat banget gitu ya San, tapi gue ngerasain. Dan ya awalnya gue nggak percaya San, tapi lama-lama tuh pas gue ngerasa sendiri tuh ini gue beneran ngerasain, tapi gue nggak pernah lihat. Emang kayak gede gitu, tapi lu nggak kelihatan sama Nggak sekali. kelihatan sama sekali gue nggak kelihatan. Kenapa lu bisa Gua ngerasa nggak itu kelihatan. gede? Apa? Kenapa lu bisa ngerasa itu gede? Karena emang gimana sih San, sekilas tuh lo lihat kayak orang gede banget, tapi gue tuh nggak bisa bentuk kayak gimana, tapi gede kayak ini kan. Kalau antara kasur tuh kan jedanya segini ya, pokoknya lumayan gede. Iya, kayak yang Dia di tuh kayak hotel-hotel menuhin, gitu kan. dia tuh bener-bener menuhin selan kasur gue sama temen gue. Oke. Kayak gitu. Itu bener-bener gede banget sih San. Dia tuh ternyata sederetan tuh pada nyadar. Tapi lo tahu nggak sih? Gak tahu ya kenapa kejadian ini tuh kayak sering banget gitu, sering banget gue dengar dari orang-orang terdekat gue. Karena waktu itu gue tuh pernah nginep di salah satu hotel dan gue tuh satu kamar gitulah sama teman-teman gue berempat. Terus teman gue pun ngomong guys, teman gue pun ngomong kayak gini kayak di tengah-tengahnya mereka tuh ada cewek berdiri. Terus kayak gue tuh selama gue nginep di hotel itu gue nggak pernah yang sama sekali kalau gue pindah badan gue buka mata. Karena serem banget nih sih San. Emang jadi tiap gue pengen tidur tuh ya, kalau gue pindah badan sekarang gue nggak pengen tutup mata gitu Betul loh. sih, San. Itu Itu serem banget. gila gue ngebayangin jadi kalian di sana tuh gimana gitu. Hai, ini lagi nih San. Apa? Ini siang-siang ya San. Siang-siang guys, Ini siang-siang. siang-siang. Jadi tuh kamar di asrama tuh kayak gini. Ini pintu, ini kaca. Jadi kalau buka pintu dari jauh, dari depan pintu tuh langsung lihat kaca. Nah, gue lagi duduk nih di kaca. Di depan kaca itu gue lagi duduk lagi make up nih, mau berangkat sekolah. Pas gue lagi make up, itu tuh gue make up tuh gue mau bukan sekolah, gue mau ngapain gitu, lagi ada jadwal keluar, gue mau keluar tuh. Gue lagi make up, tiba-tiba gantungan kunci, gak ada yang buka pintu, tiba-tiba gini, tek, 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 sumpah, gue inget banget itu gantungan kunci itu yang bulit-bulit gitu loh pokoknya. Itu bener-bener sampai ngetek kenain pintu gitu, jadi tek, tek. Dia itu gue bener-bener liat di kaca, nggak ada yang buka pintu, nggak ada goyang, nggak ada angin. Kalau angin gue di depan kaca, yang kiri kanan gue tuh jendela. Iya. Bahkan kalau misalnya angin gede pun gue ngerasa kan ada angin. Itu bener-bener gak ada angin kan. Itu lo tau di kamar nggak, gue nggak sendiri, ada temen gue satu ini nemenin gue, tapi dia di kasur kan. Dia langsung kayak ngeliat gue langsung lari ke kasur dia kan. Itu gue takut, langsung berdua kayak, ya sumpah seremnya. Masalahnya gini ya, kalau malam mungkin horor ya, tapi ini siang kayak Gue yoget. Ada siang lagi. aja bisa. Karena siang, lu bayangin siang aja bisa gitu. Oke, kayak itu bener-bener gue ngeliat sendiri, itu bener-bener tek, 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 bener-bener kayak gitu sih. Gila guys, gue ngebayangin terus kayak lo tuh yang gak ada takut-takutnya gitu sama sekali gitu, maksudnya kayak ya mulai dari situ lo akhirnya takut untuk sendirian gitu-gitu, atau mungkin takut untuk berduaan doang.
gue bukannya makin takut tapi gue malah makin penasaran San. Gua penasaran. Bahkan nih gue mau cerita ya, malam-malam, bukan malam, pagi gue kan kalau gereja, kalau nggak di asrama gue gereja di salah satu gereja di Bogor. Itu gue pagi-pagi biasa berangkat kan jam 5 kurang itu gue udah berangkat. Otomatis kan jam 4 gue udah siap-siap ya. Gue sama teman gue itu ke jemuran. Nah ke jemuran itu tuh kita ngelewatin tangga yang dimana nembus ke bawah tanah yang itu tuh ditutup kosong gitu. Kita lewatin itu, kita ke atas, ke jemuran tuh ya jemuran tuh kayak di atas genteng gitu loh San. Itu nggak ada lampu. Gue kesana, gue ngambil jemuran sama temen gue. Pas gue mau turun tangga nih, tangganya tuh ada 2 gitu lah San. Pas gue turun tangga pertama itu tuh kayak lo tau suara kaki bukan kaki becek, sendal jepit becek, kaki becek itu kayak jalan. Dan itu gue berdua sama temen gue juga denger. Lo tau dari atas sampai ke kamar gue berdua sama temen gue tuh lari karena tuh suaranya tuh kayak dari itu lagi dari dekat tiba-tiba menjauh tapi tuh terngiang di gitu loh. Dia tuh kayak kaki becek. Tapi tuh awalnya nih ya, gue sama teman gue tuh malah nungguin kayak nengok nih, malah ngeliat gitu. Tapi suara makin jauh dan kita tuh kan selalu mikir kalau suaranya jauh berarti deket, makin merinding dong. Iya, makanya pas kita udah merinding, setelah kita penasaran tapi ternyata beneran gak ada orang, kita merinding, kita langsung lari. Itu lu tahu ini pintu asrama yang kan pintu asrama gue 2 gitu. Dan itu kan pintunya tuh bukan pintu-pintu zaman sekarang, saat itu pintu-pintu zaman dulu dan bangunannya tuh bangunan dulu. Itu tuh bekas rumah sakit penampungan perempuan yang hamil di luar nikah kayak gitu. Jadi lu tau lah kalau pintu rumah sakit zaman dulu gimana, pintu yang 2 gitu loh, yang 2 kecil. Aduh gue nggak tahu, gue tahun 2000-an nih. Ya lo searching desa. Ya oke nanti kita searching, searching. Terus ya udah kayak gitu San. Oh, berarti ternyata tuh asrama tuh emang sengeri itu ya. Maksudnya gila, gue ngebayangin kalau gue di posisi itu kayak gue udah nggak kuat dan gue minta kayak udah aku nyerah aja gitu. Gue dulu sempat mau nyerah sayang, cuma kayak gue pikir ya udah kan gue rame-rame, yang ngerasain bukan gue doang, jadi kayak ya udah takut rame-rame. Iya sih benar, tapi maksudnya kalau misalkan lo pengen ke toilet dan temen lo nggak pengen nemenin, itu yang bener serem gak sih? Iya sih, tapi jadi ngelatih mental sih Sen. Iya benar sih. Masalahnya guys, dulu tuh gue tuh selama kecil itu sampai gue gede gue nggak pernah tidur sendiri. Gue baru tidur sendiri tuh akhir-akhir ini ya, gara-gara gue ngekos, dan itu pun gue nggak paksain banget. Tapi tuh gue sering ngerasain hal-hal yang aneh gitu loh, entah AC gue tiba-tiba panas dan lain-lain. Kayak tapi gue tuh selalu nggak pengen matiin lampu. Kenapa tuh? Karena gue nggak punya mental itu gitu loh. Walaupun gue anak paskibra, lo inget kan gue dulu masuk hutan sendirian gitu. Itu karena dipaksa, jadi gue tuh tipe anak yang harus ada paksaan dulu gitu loh baru gue pengen. Mungkin kalau gue ada di posisi lo juga, itu adalah sebuah paksaan ya untuk gue ya. Dan nyokap gue juga nggak akan setuju dengan gue yang harus gue selesai gitu aja gara-gara kayak gituan gitu. Emang gue nggak punya Tuhan gitu lah ya. Iya betul, nah itu lah kuncinya, makanya kita berani tuh ya karena itu sih kayak percaya punya Tuhan. Benar. Karena sesuatu yang kadang kita rasain itu kayak cuma pikiran kita, atau mungkin karena kita capek gitu ya. Itu sih. Terus ada cerita lain nggak sih yang selain di asrama nih misalkan? Selain di asrama, yang menurut gue kayak gila ini serem banget. Kalau nggak salah waktu itu di asrama lo juga lo pernah ngeliat ada sosok yang kayak maksudnya lo misalkan lo ngeliat gue, oh iya benar gitu kan? Betul. Tapi gue nya ada 2 gitu. Iya betul. Iya kan? Betul. Itu tuh ibu asrama ibu yang mas. Jadi itu gini San, jadi itu tadi yang gue bilang kaca sama pintu ada depan gitu kan. Nah gue tuh lagi duduk ini kakak kelas gue sama gue, kita rame-rame lagi di depan kaca. Biasalah cewek-cewek kan make upnya bareng-bareng. Terus tiba-tiba ibu yang masak ini tuh lewat. Ibu yang masak lewat, terus bukan. Jadi di belakang, di pintu tuh posisinya lagi kebuka. Jadi kita lihat di kaca dong kalau dia lewat. Terus kita bilang, Bu, kita sebut namanya kan, Bu mau ngapain ke jemuran, mau ngecek ya. Tapi dia diem, dia ke atas gitu. Tapi kita pikirkan, ibunya nggak denger. Kita kan tau lah ya mulut-mulut anak remaja ngeledekin ibu-ibu nggak denger kayak gimana. Udah nih pas kita masih make up lagi, ibunya tuh belum lewat karena kan kita kelihatannya di kaca kalau lewat lagi gitu. Tiba-tiba ibunya lewat di depan jendela San. Terus nyapa kita, ngapain make up rame-rame. Terus kita langsung kayak diem semua. Bu kayak tadi lewat di belakang Bu, kita langsung kayak gitu semua.
Terus dia kayak, enggak ibu baru keluar, ini baru selesai mandi. Terus kita langsung kayak nengok-nengok semua, terus diem dong. Terus kayak, siapa dong? Kayak gitu. Supaya itu beneran sih San. Dan itu sering kan lo Iya, itu ngerasain hal itu kayak sering, gitu sering, kan? sering banget. Tapi ya gimana ya, itu tadi sisaan kayak mungkin ya penunggu situ ngerekam situasi, makanya kan kadang juga apa tuh pas banget ya San suasananya. Gue shock kayak jangan iseng. Emang nih tim gue tuh emang suka iseng ya kalau kayak gini-ginian. Pas Oke. banget lagi isengnya. Terus kayaknya kalau yang lain gitu, kalau yang lain selain di asrama nih ya. Selain di asrama, gue mau cerita di mana ya paling seru tuh. Di ini aja di sebuah hotel. Oh, di sebuah hotel. Hotel ini kan horor ya. Mm. Kalau kita staycation juga ya yang kita tahu enak-enak aja kan San. Enak-enak aja, bener banget, bener. Tapi kalau kita udah mulai kerja di hotel, baru tahu nih seluk-beluknya serem-seremnya apa gitu. Jadi gini San, gue nih bukan kerja sih, kayak gue belajar lah di sebuah hotel nih. Hotelnya di mana gue nggak kasih tahu ya San ya. Pokoknya di Iya. Indonesia. Di Indonesia. Pokoknya di Indonesia. Nah di hotel ini tuh gue tuh harus masuk tuh jam 5 pagi. Gue sama kayak staff. Gue tuh jurusan pastry kan San. Jadi gue di kitchen. Tapi pastry itu ruangnya tuh beda sama kitchen. Pastry itu di lantai 6 sendiri. Di lantai 6, lu bayangin 6 tuh gak ada kamar ya. Itu tuh 6 cuma ballroom doang sama rooftop doang, udah bener-bener gak ada kamar. Jadi kalau gue ke atas bener-bener gue sendiri. Gue bener-bener sendiri. Dan itu tuh lampu mati semua. Memang satu lantai tuh mati. Nah gue ke atas itu tuh gimana ya, kayak lu tuh ngerasa di ballroom tuh kayak rame banget gitu. Dia itu gelap. Gue tuh keluar dari lift nih ya, gue tuh cuma ada cahaya tuh dari HP doang. Itu baru gue ke bagian bangket untuk nyalain lampu. Terus gue kalau misalkan kan gue dorong troli tuh, terus gue ke lorong pastry. Itu lorong tuh memang lorong doang gitu. Kiri kanannya tuh kanannya itu tempat mobil-mobil yang kecelakaan. Itu tuh ada di bawahnya gitu sih, tapi gue di lantai 6. Cuma kan ya serem ya. Iya. Nah terus setiap gue kalau masuk tuh gue ngerasa ya di belakang kayak gitu. Cuma gue mikir kayak yaudah ini mungkin cuma hawa-hawa takut gue doang, mungkin ini masih gelap jadi gue ke bawah takut gitu doang kan. Jadi gue masuk ke pastry, gue siapin semuanya gitu. Tapi terus tiba-tiba kayak ada yang ketawa atau kayak ada yang manggil. Itu makanya nih San, gue kalau misalnya dibilang sama staff-staff yang lain nih, gue malah dibilang tuh kayak gue temennya setan, karena gak ada yang berani, staff sendiri aja gak berani sendiri ke lantai 6. Pasti tuh selalu berdua atau nggak ditemenin sama anak PJT. Staff aja gak berani gitu San. Makanya kayak, tapi anak pastry bukan gue doang sih, kayak yang lain juga beberapa udah ada yang berani. Karena kan kita mikir gini ya, kalau kita takut yang mau nyiapin pastry untuk breakfast siapa gitu kan. Jadi berani-berani, cuma tuh bener-bener real banget bunyi gitu. Dan ada staff gue yang bisa ngeliat nih, katanya tuh emang ada cewek yang kecelakaan itu tuh berkeliaran gitu kan. Nah dibanding dia kayak di mana-mana terus kayak disuruh di pastry aja ngejaga, cuma yang di lorong apa segala macam ya itu banyak. Karena tuh kan mobilnya di samping kanan tuh ada gudang, bukan milik hotel ya, tapi kayak emang ada penyewaan gudang di samping hotel. Itu untuk bekas kayak mobil-mobil kecelakaan gitu. Oke, mungkin kayak masih ada bekasnya lah kali ya di situ ya. Iya. Terus pas lo ngedengar kayak ketawa gitu, apa yang ada di perasaan lo? Ya. Setelah, kalau gue prinsip gini, selagi lu kayak gue ngomong sama yang bunyi nih ya, selagi lu gak nunjukin ke gue ya udah gitu. Selagi gue nggak ganggu lu, gue minta maaf kalau gue jalan, gue lewat ya udah gitu. Dan gue kayak mikir ya udah lu nggak nongolin gue selagi lu suara ya udah. Tapi gue tuh itu tadi yang gue bilang, gue tuh orangnya penasaran. Jadi gue mending gue tengokin gitu. Misalkan juga nih gue duduk di belakang, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin, udah gue duduk kan ada yang ngeliatin gue, dibanding gue ngebelakangin itu makin takut mulu gitu. Jadi ngerasa ilangin rasa takut gue tuh dengan kayak gitu caranya. Gila, gokil juga nih anak gitu. Gokil. Coba lo harus ngerasain sih. Ih, apa lu? Enggaknya. Oh, makasih. terus gue pernah berhenti lift, listrik mati. Itu pagi-pagi jam
curhat ke apa namanya, ke tempat hotel gitu. Tuntutan kan, San. Iya, maksudnya lu kan cewek nih ya, lu cewek walaupun tuntutan kayak pasti ada orang nggak sih di deket situ, entah lo minta tolong siapa temenin lu emang nggak boleh kayak gitu? Nggak bisa kan, pagi-pagi nih ya gue kasih tau kitchen itu staff cuma ada satu doang, itu pasti siapin breakfast doang, dia juga datangnya sama kayak gue. Dan lu selalu, maksudnya lu selalu dapet kayak gitu kan? Gue selalu dapet pagi, kecuali kalau ada event malam pasti gue dapetnya masuk siang kayak gitu. Nah gue kalau di pastry satu atau dua orang, kalau satunya libur ya gue sendiri gitu. Kalau staffnya ya kadang jam 6 atau enggak pasti selalu utamanya pasti kita gitu. Jadi benar-benar ya gue ngerasain sendiri ke atas. Gitu. Terus yang tadi, Terus pernah juga nih gue berhenti lift, listrik mati, gue di lift sendiri. oke. Itu gue berhenti di lantai 3 apa lantai berapa gitu ya, gue lupa. Dia tuh benar lantainya tuh seseram itu emang kata orang. Gue berhenti, terus gue tuh lu bayangin aja nih, HP gue nggak bawa, tapi juga di lift kan gak ada sinyal ya. Terus listrik mati, gue sendiri, lu bayangin kayak gimana di lift. Terus gue tuh gue rasa lagi lah gitu ya, gue ngerasa kayak samping gue kayak ada orang lagi gitu. Terus kan gue megang troli ya, kayak ada bunyi yang nyentuhin piring gue gitu loh. Dan itu lumayan San, itu gue kapok sih akhirnya naik lift sendiri. Ya lu bayangin di lift yang sekotak gitu doang, mati. Antara gue bukan masalah takut juga ya, kayak anjir masa nyawa gue mau hilang sama iya. yang ganggu gue sih Iya. gitu, kayak gue udah dijemput gitu kan. Itu benar-benar kayak itu sih yang paling gue serem dibanding kayak gue didatengin atau gue diganggu. Gue lebih mending diganggu di ruangan gede daripada gue diganggu di ruangan yang sekotak gitu doang. Iya sih. Kayak gitu. Tapi kayak beruntungnya lu tuh cuma ngerasain, tapi lu Ganggu nggak ya. melihat gitu. Betul, Karena betul. lebih serem ngeliat daripada Iya, ngerasain. Makanya gue berani saat karena nggak nampakin. Iya. Tapi gue nggak mau dua-duanya. Iya pasti lo bakal ngerasain kalau lu jadi gue. Tapi gue udah pernah ngerasain ya, maksudnya gue udah pernah ngerasain hal kayak gitu waktu gue awal-awal ngekos. Gak tahu ya, gue nggak ngerti guys, kayak gue ngerasa waktu gue awal-awal ngekos itu penunggu situ tuh pengen kenalan sama gue. Gimana Tapi tuh? kenalannya tuh dengan cara, jadi nih gue kasih tahu, kamar kosan gue itu, jadi ini tuh banyak banget nih kamar nih. Ini ada lorong 1, lorong 2. Gue itu yang di lorong 2. Sedangkan yang di lorong 2 ini, misalnya di lorong 1 ini ya guys, ini tuh ada pintu, ada pintu, ada pintu, ada pintu. Dan itu tuh kamar-kamar orang-orang gitu. Kalau lorong gue, itu tuh kayak ini gue kamar paling depan, dan kosan gue tusuk sate. Gue di kamar paling depan, kosan gue tusuk sate. Terus kamar mandi gue juga aneh banget. Kamar mandi gue tuh kayak kamar mandi panjang, tapi itu ada turunan tangga gitu loh. Lu tau gak sih kalau ada turunan tangga? Iya. Jadi tuh kalau gue diri tuh kayak nggak akan muat gitu loh. Nah, di kamar mandi gue ini emang gak serem. Tapi lu tahu di belakang kamar gue, jadi samping kamar gue ini kan tangga. Tapi tangga yang udah nggak kepake karena tangga itu untuk ke atap gitu loh. Terus belakangnya tuh ada jemuran, terus baru jemuran, ada tangga lagi, kamar. Kamarnya cuma 3, di lorong gue tuh kamar cuma 3. Terus gue yang kayak, entah gue diganggu nih dari AC gue panas, itu tuh sampai gue tidur nggak pernah pakai bed cover karena AC gue panas. Sampai gue gini ngechat ibu kos gue, bu tolong dong bu, kayaknya AC saya panas banget deh. Pas dicek nggak kenapa-napa. Terus gue akhirnya dari situ gue tidur, gue nggak pernah matiin lampu. Maksudnya gue matiin lampu tapi paling gue pakai lampu kuning atau gimana. Terus kalau enggak gue minta kayak temenin gue telepon dong atau gimana gitu deh pokoknya. Karena gue ngerasa kayak gila, kamar gue paling depan. Jadi kalau misalkan gue buka kaca itu ada balkon, dan balkonnya tuh langsung ketusuk sate itu. Jadi gue kayak gila, itu horor pertama kali. Dan gue nggak ngomong sih ke nyokap gue, nggak ngomong ke keluarga gue, karena menurut gue wah ini kayak mental gue diuji nih di sini nih. Ini kan pertama kalinya gue tidur sendiri kan gitu kan. Itu sih itu doang, gue nggak pernah ngerasain aneh-aneh, dan ya gue nggak pengen gitu. Ya untung lah San. Ya gitu. Ya udah sih paling itu aja. Lu kira-kira ada cerita lagi nggak, atau mungkin kayak udah di situ aja gitu? Kayak kalau diceritain semuanya banyak banget. Banyak banget. Mungkin nanti kita bisa part 2 gitu, atau part 3, part 4, nggak tahu ya.
nggak tahu, tapi gue pengen say thank you banget karena lo udah pengen cerita, udah pengen sharing ke teman-teman yang di rumah yang lagi nonton ini. Thank you juga buat kalian semua yang udah nonton. Thank you guys untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wow, gue bener-bener berterima kasih banget buat kalian semua. Makasih Anya. Sama-sama Sania. Thank you. Ini tuh sebenarnya kayak midnight talk gitu. Kayak ya udah kita iseng aja. Pertama kali lagi ya San ngobrol sama gue kayak gini. Iya, karena tuh tapi gue merinding banget jujur. Gue merinding banget. Lu tau gak sih badan gue sampai panas. Ini sampai keringetan. Lu pegang deh, ini gue keringetan kali nyalain AC. Karena lu membayangkan menjadi gue ya San. Iya, terus kayak kepala gue tuh tiba-tiba pusing gitu loh, kayak pusing terus kayak ngantuk gitu. Enggak guys, enggak. Nah kan kita kan udah ngobrol-ngobrol dia. Iya, Boleh juga nih kalau misalkan lo pengen promoin IG lu atau semua media sosial lo di sini untuk semua orang-orang di sini mungkin nonton yang kepo sama kepribadian lo nih gitu. Coba dari IG dulu kali ya. IG lu apa namanya? IG gue namanya Fanya Lorenza 22. Oke, jangan lupa di follow. Terus ada lagi nggak gitu? Enggak, gue gak main apa-apa lagi. Oh, udah nggak main apa-apa Udah lagi. Twitter. WhatsAppnya nggak mau dikasih ke teman-teman? Oh jangan dong. Oh jangan. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya. Bye bye.